Rumah yang terletak di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan tempat pengasingan Bung Hatta dan Bung Sejahrir saat menjadi tahanan politik masa kolonial Belanda. Di rumah ini juga Bung Hatta dan Bung Sejahrir membuka sekolah sore, yang bertujuan menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme pada anak-anak. Berikut cerita sejarah pengasingan Bung Hatta dan Bung Sejahrir. Bung Hatta dan Bung Sejahrir tiba di Pulau Banda Neira pada tanggal 11 Februari tahun 1936 namun bukan untuk berwisata. Keduanya diasingkan sebagai tahanan politik oleh pihak kolonial Belanda. Menurut pengakuan putri pertama Bung Hatta, Mutia Hatta, alasan pihak kolonial Belanda sengaja mengasingkan mereka di tempat yang indah ini, Banda Neira, agar sikap mereka melunak pada pemerintah akan tetapi usaha itu gagal, dikarenakan mereka belum mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal di sana. Keduanya memutuskan untuk sementara tinggal di kediaman Iwakusuma Sumantri di sana. Seminggu kemudian, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah kosong dari seorang tuan tanah perkenir dengan harga sewa seharga Rp70.000 sebulan. Menurut penuturan putri kedua Bung Hatta, Gemala Hatta menuturkan bahwa rumah tersebut diberi harga murah karena sudah lama kosong dan berhantu, tetapi ayahnya tidak ambil pusing dan tetap menyewa rumah tersebut. Setelah beberapa bulan akhirnya Bung Sejahrir memutuskan untuk pisah dan tinggal di rumah yang tidak jauh dari rumah pengasingan Bung Hatta yang sekarang dikenal sebagai rumah pengasingan Bung Sejahrir. Pada tahun 1944 bangunan rumah pengasingan ini dibangun ulang karena hancur dibom oleh sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Kemudian keduanya bertemu dengan seorang tokoh yang nantinya menjadi sejarawan merangkap diplomat kebanggaan Banda Neira bernama Des Alwi yang kala itu masih bersekolah kelas 2 di ELS Ropes C. Lagere School. Karena kedekatannya, Des Alwi memanggil Bung Hatta dengan sebutan Om Kacamata dan Bung Sejahrir sampai akhirnya diangkat oleh mereka berdua sebagai anak dan disekolahkan sampai ke luar negeri. Sebelumnya, Bung Hatta diasingkan oleh pihak kolonial Belanda di Bovendigul, Papua pada tahun 1935 selama setahun. Setelah 6 tahun diasingkan di sini, Bung Hatta bersama Bung Sejahrir kemudian diasingkan ke rumah pengasingan Hatta, Sejahrir di kota Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 Februari tahun 1942 dalam rangka mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masa pengasingan Bung Hatta dan Bung Sejahrir berakhir pada awal tahun 1942 ketika sebuah pesawat amfibi Catalina datang untuk menjemput mereka berdua. Ketika proses pengangkutan ternyata pesawat kelebihan beban, terpaksa akhirnya Bung Hatta merelakan 2 peti buku ditinggal dan dititipkan kepada Des Alwi di Banda Neira. Pada tahun 1972, setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Bung Hatta sempat kembali mengunjungi rumah ini. Ia disambut bagai anak asli dari pulau tersebut. Kembali lagi ke cerita pengasingan Bung Hatta dan Bung Sejahrir, mereka berdua membuka sekolah sore yang tepatnya berada di paviliun selatan bangunan ini. Sekolah yang berbentuk kelas kecil ini terdiri dari 7 bangku dan meja belajar model lama menghadap sebuah papan tulis kayu. Dalam sekolah sore ini Bung Hatta dan Bung Sejahrir mengajari anak-anak Banda pelajaran aritmetika hingga bahasa Inggris. Syahrir mengajar anak-anak kecil, sedangkan Hatta mengajar anak yang lebih besar. Dalam rangka menanamkan nilai patriotisme dan nasionalisme, Bung Hatta pernah mengajak anak-anak mengecat perahu dengan warna merah putih. Sedangkan Syahrir kerap mengajak anak-anak naik perahu ke Pulau Pisang, yang berjarak beberapa kilometer dari Neira sambil mengajari mereka bernyanyi Indonesia Raya. Mereka berdua juga mengajarkan bahwa Teuku Umar dan Diponegoro adalah pahlawan yang berjuang melawan penjajah, bukan pemberontak. Suatu hari, Bung Hatta pernah kedapatan mengecat perahu dengan warna merah putih tanpa warna biru satu titik pun oleh seorang Belanda yang merupakan pejabat di sana. Tapi Bung Hatta berdalih, "Tuan kan tahu sendiri, laut sudah berwarna biru." Si Belanda tersebut lantas pergi tanpa mengindahkan dalihnya. Lalu untuk mengenang jasa besar mereka berdua,
Pulau Pisang diganti namanya menjadi Pulau Sejarir, sementara pulau yang terletak di tenggara Pulau Banda dinamai menjadi Pulau Hatta. Awalnya rumah pengasingan ini dirawat oleh seorang laki-laki bernama Deki Baadila atas amanat dan bantuan dari Des Alwi yang kerap dipanggil Om Des oleh orang sana. Setelah Deki meninggal pada tahun 1984, tanggung jawab pemeliharaan rumah tersebut akhirnya jatuh pada adik kandung perempuannya yang bernama Emi Baadila yang kerap dipanggil Oma Emi dengan bantuan upah bulanan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate sebagai biaya penunjang perawatan. Saat ini rumah pengasingan Bung Hatta dan Bung Sejarir masih terjaga dan terawat sebagai warisan sejarah Indonesia. Sebagai pewaris kemerdekaan sudah sepatutnya kita mengenal sejarah perjuangan para pahlawan. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Salam Roda Sejarah.